Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum itu kita perlu memahami dan menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu hakikat negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Terdapat tiga unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Jadi, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara jika kita memiliki unsur tempat atau daerah. Dan yang kedua, ada unsur manusia atau umat, masyarakat, rakyat, atau bangsa. Yang terakhir, ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Nah, jika sudah terdapat tiga unsur tadi, dapat dikatakan sebagai suatu negara. Di samping itu, dalam sebuah negara pasti akan ada yang namanya dasar negara. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri, dasar negaranya merupakan Pancasila. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pengaruh Pancasila terhadap negara itu sendiri, konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan sila keempat dalam Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Setelah kita memahami konsep dari negara atau dasar negara, selanjutnya ada tujuan negara. Nah, selanjutnya ada tujuan negara. Kali ini saya akan menyebutkan beberapa tujuan negara. Yang pertama ada kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan salah satu tujuan negara yang mana setiap negara di seluruh dunia pasti menginginkan kemerdekaan untuk hidup di dalam negaranya sendiri. Yang kedua ada kekuasaan, dan kebesaran sebagai tujuan negara. Dan yang ketiga ada kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Pasti setiap bangsa atau rakyat di suatu negara menginginkan hidup yang pasti, aman dan tertib dari beberapa kejahatan atau hal-hal yang dapat mengancam hidupnya. Yang keempat ada keadilan. Nah, keadilan ini pasti ada dalam setiap tujuan negara di setiap negara. Dan yang terakhir ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Nah, yang terakhir ini pasti seluruh rakyatnya juga ingin merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai bangsa negaranya tersebut. Nah, sekarang apa sih urgensi dasar negara? Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah grand norm atau norma dasar, Recht Side atau cita hukum, dan state side, cita negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Lalu,
Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan nih sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala hukum negara. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat dari Hans Kelsen disebut a basic norm atau grand norm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Lalu implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut Stats Fundamental Norm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila nih. Nah, dalam pandangan yang lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidato Mr. Supomo. Dalam penjelasannya, kata cita negara merupakan terjemahan dari Staatsheid yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Supomo menerjemahkan Staatsheid sebagai dasar pengertian negara atau aliran pikiran negara. Lalu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu seperti apa sih? Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Nah, Pancasila ini memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu ada beberapa sumber tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis. Dari sumber yuridis ini, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua, ada sumber historis. Sumber historis itu Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI. Lalu yang ketiga, ada sumber sosiologis. Sumber sosiologisnya Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia sendiri. Dan yang terakhir ada sumber politis, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sendiri, Pancasila itu memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila untuk merealisasikan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.